Bisa diceritain nggak perbedaan antara andep sama ancem? Benar. Ada cemas ya. Karena kebanyakan orang menyebut alprazolam itu andep gitu, padahal itu ada benernya enggak alprazolam doang, apapun dadosnya. Iya, apapun obat. Ya, apapun judulnya itu andep. Padahal antidepresan tuh ada lagi ya, sertralin. Betul. Gimana dok? Coba dok. Dijelaskan ke teman-teman penonton Indonesia Tanpa Stigma. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Patri Handoyo di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal benzodiazepin, atau dalam bahasa Indonesianya apa ya yang lebih tenar gitu? Kalau di masyarakat awam bilangnya andep. Tapi kan bukan andep, itu sesuatu memang yang salah. Asli, Oke, betul. nanti kita bahas kita akan bahas itu ya, seru ya kayaknya. Okay. Nah, tapi izinkan kami buka masker. Boleh. Gak apa-apa ya? Biar nggak pengap. Kalau dokter mau pakai untuk lebih melindungi, karena beliau ini sangat kerjaannya berhadapan sama banyak orang gitu. Kayaknya perlu. Ya, kalau saya kan ya cukup aman lah, segini jaraknya ya. Gitu. Nah, benzodiazepin ini obat yang dikembangin dari tahun 50-an, dok. Itu saya sebut merek aja, namanya Librium. Terus ketika itu tahun 60-an barulah muncul itu yang namanya Valium, yang kita kenal sekarang itu diazepam gitu. Betul. Ya. Nah, dalam konteks konsumsi benzodiazepin ini, saya juga pengen tanya dulu juga. Saya ditemani sama dua orang. Yang sebelah kanan saya ini ada Donna, nanti akan memperkenalkan diri. Ini ada Dokter Elvin, ya. Semoga nggak salah nyebut lagi, Dokter Elvin. Saya mau tanya ke Dokter Elvin dulu deh. Sebenarnya benzo ini obatan kan udah lama nih, dari 50-an tahun lalu lah ya, lebih dari. Ini dia manfaatnya apa sih? Sebenarnya benzodiazepin obatnya untuk menenangkan, untuk menghentikan ketika kita panik, untuk mengobati ketika kita sulit tidur. Kenapa? Karena benzodiazepin sebenarnya ada 3. Ada yang short term, memang dia kerjanya cepat, berhentinya juga cepat. Contohnya alprazolam. Ada yang kerjanya intermediate, memang dia kerjanya agak lambat, tapi selesainya pun cukup lambat, kayak lorazepam. Ada yang tadi sudah disebut tuh, contohnya diazepam, itu kan paling lama ya kerjanya, itu engkong lah kalau aku bilang, kerjanya lama. Tergantung keperluan pasiennya apa. Tetapi yang paling penting, penggunaan benzo itu harus tepat guna. Tepat indikasinya, kegunaannya jelas sampai kapan, dan ada waktu sebenarnya untuk tapering. Jadi nggak dipakai untuk penggunaan seumur hidup dan semaunya sendiri. Gitu. Tapi kan ada juga kayak obat-obatan macam yang saya tahu ya, kayak clonazepam. Betul. Itu digunakan juga buat pasien-pasien epilepsi. Betul. Kejang. Karena dia sebenarnya adalah antikonvulsan, emang buat untuk orang-orang yang epilepsi. Meregangkan saraf gitu, meregangkan otot ya. Ketika dia kejang, pada pasien epilepsi kan ada periode kejang. Itu memang tempatnya di sana gitu. Tapi mungkin karena kerjanya panjang, lalu membuat nyaman, beberapa orang menyalahgunakan atau proporsinya jadi tidak tepat guna untuk menggunakan itu sebagai di luar indikasi, betul. Di luar indikasi medisnya. Betul. Nah, Dokter Elvin ini mulai berpraktik atau menekuni, ternyata banyak ya orang yang minta diresepin benzo. Itu sejak kapan tuh, dok? Saya dapat gelar psikiater itu kan 2018. Nah, semenjak 2018 itulah saya kenal dengan lebih intens ya dengan pasien-pasien adiksi. Gitu. Yang tadi dibilang memang dari awal berobat pengennya itu gitu. Bisa diceritain nggak, dok, gimana sih pertama kali menghadapi orang-orang itu? Sebenarnya kalau boleh jujur ya. Jujur aja. Iyalah. Saya tuh dari zaman saya residen waktu sekolah ngambil psikiater, saya tuh kalau ke pasien adiksi, saya udah bilang dalam hati saya, kalau bisa nanti kalau jadi psikiater saya nggak mau megang pasien adiksi. Karena udah ada bukan stigma. Karena mereka bicaranya kadang tidak jujur. Itu kan yang memerlukan psikiater jadi paranoid ya, ini benar jujur atau enggak gitu ya. Terus yang kedua,
saya termasuk mudah terharu. Jadi cerita mereka tuh kan kadang sampai ke psikiater tuh Empatinya tinggi sudah ya. dibuang keluarga, terus kerjaan juga nggak ada, pendidikan seadanya, hidupnya kasarnya hidup sehidup-hidupnya menunggu dipanggil gitu ya. Kadang ini terlalu menguras emosi kalau buat saya sih gitu. Dan ternyata setelah saya lulus, kebetulan saya ikut psikiater senior yang memang berkecimpung di dunia adiksi. Jadi mau nggak mau ya ketemu gitu loh. Akhirnya ya makanya itu ya, kalau ngomong jangan sompral ya. Dikasih yang begituan. Betul gitu. Jadi Ekspor. makanya pertama kali ketemu untuk pasien adiksi sendiri, saya selalu berharap ketika bertemu, boleh dia dalam kondisi terburuk, tapi bagaimana mengajarkan dia menjadi manusia lagi, kalau dia tuh sebenarnya masih manusia loh gitu, dan menjadi lebih baik. Kalau pakainya tadinya berantakan, mungkin sekarang jadi teratur. Kalau mungkin tadinya datang dengan penampilan berantakan, bau, atau mungkin tidak mandi, minimal kalau ketemu pas konsul tuh dia dilihat pasien lain, oh ya bener ya, Kalau saya gimana penampilannya? ganteng lah, oke. Segini sih udah oke banget gitu ya. Padahal saya belum mandi loh pagi. Oh gitu ya. Mungkin karena pakai masker nggak kecium baunya. Cuman ya minimal mereka bisa apa ya? Bisa merasa dirinya manusia lagi, karena kadang mereka sendiri sudah men-self stigma ya. Dok, saya tuh udah dibuang keluarga, saya tuh nggak ada masa depan. Oh, kebanyakan gitu ya yang minta diresepin benzo itu orang-orangnya seperti itu. Benar, kalau kita gali tuh sebenarnya ada rasa nggak nyaman juga loh. Kalau kita bisa ulik ke sananya ya, sebenarnya teman-teman yang make tuh kadang sudah sampai titik lelah juga. Dok, saya tuh capek loh sebenarnya pakai kayak gini, gitu. Dan itu sih yang kadang suka, oh ya, orang tuh ternyata yang kita lihat di luarnya cekakakan, kayak yang tato kasarnya menakutkan, padahal dalam hatinya ternyata, gitu ya, hatinya tuh merimis banget gitu loh kalau misalnya mendengar ceritanya, bagaimana dia diperlakukan keluarganya. Dan Pokoknya dia jadi sobat ambiar aja. sobat ambiar, ternyata mereka orang yang baik loh. Sampai kadang kalau mereka memang akhirnya harus diresepkan benzo, saya selalu bilang, kamu jangan terlalu baik deh. Kalau memang temanmu pakai juga, ajak mereka berobat gitu loh. Jangan Bukan dikasihin. kamu yang ngasih, karena kadang saking solidaritas kan mereka tuh. Aduh, gua nggak ada obat dong, ngegantiin dulu, dikasih, taunya itu jebakan kan, kita nggak tahu orang kan seperti apa, kita nggak tahu. Nah, ketika dikasih jadi jebakan kan akhirnya dia masuk lagi ke jalur. Kalau pas ketangkep kan jadi nggak lucu gitu loh, maksudnya tujuannya ngebantu malah jadi kena ini kan gitu. Oh iya, jadi maksud saya gini, orang-orang yang datang ke dokter Elvin itu adalah emang yang sudah ketagihan benzo. Betul. Atau, oh gitu. Biasanya gitu. Dan itu adalah anak-anak yang dandanannya urakan dan seterusnya gitu. Dulu begitu, tapi sekarang kayaknya trademarknya sudah baik. Jadi kalau datang ketemu dokter Elvin yang galak dan cerewet ini harus ada benar gitu. Sekarang udah benar, Pak. Nah, saya sekarang ke Dona. Don, Yes, ya. dirimu kan pasien juga ya, Don ya? Iya, Pasien. alhamdulillah. Itu pertama kali Dikau memutuskan untuk datang ke psikiatri untuk minta benzo. Itu apa yang ada di pikiranmu pertama? Sebenarnya kalau untuk minum benzonya sendiri dari tahun 90 yang dulu-dulu juga udah minum, cuman kan tidak diresepkan. Tapi begitu masuk substitusi Subutex. Oh, Subutex dulu. Nah, Subutex itu langsung dikasih sama benzonya kan. Dulu di RSAS. Gitu. Dari situ dari 2007 itu sampai sampai sekarang masih. Dan enggak, tapi kan yang tadi lu bilang Subutex lu berhenti. Ya kan? Iya, metadon berhenti. Tapi benzo masih dong sampai sekarang. Masih. Nah, itu kan lu apalagi sejak 3 tahun kan? lalu. 3 tahun lalu kebetulan sempat ditawarin jadi bukan asisten tapi asesor di salah satu klinik psikiatri pribadi dari salah satu dokter. Jadi sebelum ke dokter itu gua asesmen dulu teman-teman yang mau berobat, apakah memang mereka memerlukan atau tidak, terus bagaimana latar belakang keluarganya dan lain-lain. Nah, pas mau diajak gabung, dokternya cuma bilang oke, gue minta bantuan lo di klinik ini, tapi tolong mulai terapi lagi, karena 3 tahun yang lalu itu gue dalam kondisi depresi berat dan sekarang ini muncul bipolar, apalagi suicidal tendencies-nya mulai keluar lagi. Nah, dari situ udah mulai intens berobat yang benar. Gitu.
Tapi maksud saya ketika lo datang ke dokter yang tadi yang jadi asesor itu yang diminta sama si dokternya untuk mulai terapi lagi, lo waktu itu dalam keadaan yang parah gitu, yang depresi, mentally illness ya, nggak bisa sendiri karena itu nggak pakai obat atau gimana? karena nggak pakai obat. Oh gitu. Jadi ditinggalin aja di rumah sendiri, misalnya 5 menit deh gitu ya, ditinggalin keluar udah bisa teriak-teriak, nangis-nangis. Jadi harus selalu ada teman. Itu memang agak beda juga ya dok ya. Kalau misalnya saya nih, saya emang dari SMA gitu ngebenzo itu kenal sama Putau juga, Putaunya bisa berhenti tapi benzonya tetap gitu. Putaunya benzonya tetap aja mesti minum gitu kan. Ya kalau enggak apa namanya? Ya walaupun saya berusaha untuk meminimalkan, ya kalau nggak perlu mah nggak usah minum gitu. Sampai sekarang tuh sampai kayak gitu. Apalagi seperti yang Donna ini yang ada katanya ada apa bipolar, terus suicidal tendencies dan seterusnya, itu Depresi. penanganannya kan nggak cuma benzo doang kan? Betul. Ketika kita bicara tentang mental illness dan penggunaan, artinya kan ini dual diagnosis sebenarnya ya. Ada diagnosis intinya lah ya yang menyebabkan Co-occurring disorder. Betul. Ada mungkin teman-teman yang punya depresi, teman-teman yang punya cemas, teman-teman dengan schizofren, pada satu kondisi tertentu memang mereka memerlukan benzo ini. Itu tentu berbeda. Jadi kita mengobati core disease-nya kan, depresinya, kita mengobati cemasnya supaya penggunaan benzo ini bisa minimal atau bahkan tidak. Tentu berbeda targetnya dengan teman-teman yang memang sudah riwayat penyalahgunaan ya, maksudnya memang udah ketergantungan. Targetnya tentu akan berbeda karena kalau pada teman-teman pengguna artinya kita mengajarkan dia bagaimana mengontrol penggunaan. Seberapa sih dosis terkecil yang masih memungkinkan kamu pakai atau bisa kamu kontrol, bahkan mungkin kalau beberapa pasien yang baru-baru coba atau misalnya udah ketergantungan tapi baru sebentar, saya bilang mungkin nggak sampai satu titik kamu minum ini hanya kalau perlu aja. Kalau muncul lagi cemasnya baru kamu minum, tapi kalau kamu nggak perlu kan kamu nggak perlu minum. Jadi bukan sesuatu yang kayak obat harus habis. Betul. Nah Don, di kau terakhir nih yang diresepin sama dokter lu apa? Riklona? Merek nggak apa? Ya, apa-apa. Riklona 3, alprazolamnya 4, Merlopam, sama clonazepam. Clonazepam ya Riklona. Bukan. Apa? Clozaril, astagfirullahaladzim. 3 benzo, 1 obat. Satu obat antipsikotik sebenarnya. Sama diazepamnya benzo lagi. Betul. 4 benzo. Betul. Itu gimana tuh dok? Kan tadi dia bilang bipolar ya. Apakah ya saya nggak tahu ya, apakah itu emang standar buat pengobatan bipolar atau gimana itu teh? Sebenarnya kalau saya sih nggak kayak gitu ya. Sebenarnya semua maunya gue sih, bukan semua maunya gue. Maksudnya kayak misalnya kemarin sempat pakai Valdimek tuh udah mulai berasa gitu. Valdimek itu diazepam ya? Iya. Alprazolam sebelumnya tuh mau dimakan berapapun, gue masih bisa konseling, masih bisa ngobrol, masih tahu gue ada di mana, masih sadarkan diri lah gitu ya, nggak ada skip-skipnya. Terus udah mulai nggak berasa tuh alprazolam untuk menenangkan kecemasan di dalam. Habis itu ganti Valdimek. Yang nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa jadi agak-agak membaik, tapi dengan dosis yang sekali minum 5 gitu. Dah, terus sekarang ini si Valdimek-nya sudah tidak berasa, gue minta ganti lagi. Kemarin gue dikasih Valdinya 20 ya, gue pindah ke Riklona 20 lagi, boleh nggak? Jadi Riklonanya bertambah lagi. Iya tadi kan saya nanya apa yang terakhir diresepkan sama dokter kamu gitu. Dari 5 obat itu 4 diantaranya adalah benzo, 1 obat Clozaril itu psikotik ya? Iya itu obat psikotik. Clozapin nama generiknya. Nah ya itu maksud saya, itu gimana bisa gitu segerombolan gitu ya. Sebenarnya 1 aja udah iya kan ini sebenarnya kan itu
menyangkut tentang rasionalisasi pemberian obat kan. Bagaimana memberikan obat yang rasional. Kenapa memberikan benzo ini sangat hati-hati? Karena di dalamnya ada efek toleransi. Kita tahu di adiksi kan ada toleransi ada ya. Makanya tadi yang dosis. disebut sama Mbak Dona, tadinya satu naik jadi 2, jadi 3, lama-lama nggak kerasa kan gitu. Nah, akhirnya ditambah lagi dengan obat yang lain kan. Akhirnya kan jadi polifarmasi sih kalau bisa dibilang terlalu banyak. Nah, sementara intinya dari Mbak Dona itu kan mungkin rasa cemas ketika bipolarnya relapse kan. Misalnya ketika ada bipolar, orang bipolar itu kan moodnya wah. Iya, betul. Bener kan? mood swing. Betul, mood swing. Dan itu obatnya bukan benzo dong harusnya. Sebenarnya di dalamnya untuk bipolar guideline-nya sendiri kan dia ada antipsikotik dosis rendah ya, terus ada mood stabilizer. Itu yang paling penting karena kuncinya orang bipolar adalah moodnya harus stabil supaya dia bisa berfungsi. Gimana dia bisa berfungsi kalau dia lagi depresi, gimana dia bisa berfungsi kalau dia lagi mania kan gitu. Artinya kita harus bikin mood dia stabil. Nah, mungkin yang dicari akhirnya kan ketika rasionalisasi obat ini tidak berjalan dengan baik, akhirnya yang dimau pasien apa sih? Jadi akhirnya dokter kalau pasiennya. Nah, itu makanya pentingnya psikoedukasi ke pasien yang memang sudah merasa nyaman dengan obat sebelumnya adalah, hey, ini bukan obat sebenarnya loh, gitu. Kita harus kasarnya apa ya? Ngebom pasiennya dengan omongan ini obat yang bukan harusnya kamu mau, tapi obat yang sebenarnya otak kamu perlu tuh apa gitu kan. Kalau pengen kan pasti yang bikin kita nyaman kan, yang bikin kita enak gitu. Cuman kan tidak menyelesaikan masalah pasien. Tapi kenapa si dokter itu biasanya mengiyakan apa yang diinginkan sama pasien? Nah, itu sebenarnya balik ke dokternya lagi sih dokternya gitu. Harus punya pegang. Atau mungkin Bu Donanya galak sekali kali ya, gitu, sampai dokternya takut gitu ya. Beceng gitu, Dok. Galak kan sebenarnya. Beceng, Dok. Ini matanya udah melotot gitu ya, Dok. Pulang benzo gitu. Udah balik ban kempes ya. Kan gitu. Dok, pulang jalurnya mana kan? Dokternya udah ini dulu. Ya, waktu sempat kemarin bantuin jadi asesor di klinik itu juga tiba-tiba ada pasien yang balik lagi ke ruangan dokter, terus dok yang ini ganti dong, gua mah pengennya ganti obatnya yang ini. Terus dokternya dan mau. diturutin. Gua nanya sama dokternya, hello, yang sekolah mahal-mahal tuh siapa? Lu apa dia? Ya gua lah yang sekolah mah. Terus kenapa lu ngikutin maunya dia? Ya itu maunya dia, daripada di sini terus gua pusing, pasien gua ngantri, udah gua kasih aja. Nah, itu sih sebenarnya itu sih sebenarnya yang balik lagi ke kode etik profesi kan. Dan mungkin banyak juga kendala dan banyak situasi yang memojokkan betul. mereka untuk berbuat hal itu juga ya. Tapi itu pengalaman sih ya sebenarnya, gara-gara ya ketemu pasien adiksi ini akhirnya kan jadi banyak baca ya tentang adiksi ini. Menjadi pasien adiksi itu kan sebenarnya yang kita lihat adalah dia tidak punya role modelnya tuh kan nggak punya ya. Kebiasaan mereka dimaklumi dengan perilaku adiknya dia itu kan membuat akhirnya dia nggak punya mana sih yang benar mana yang salah sih. Di situ fungsinya sebenarnya kita memperlakukan mereka kayak orang tua yang galak gitu. Kalau biasanya sih kalau nggak mau nurut ya udah keluar lagi, ambil lagi uangnya. Saya nggak perlu uang kamu, ambil lagi aja. Toh kamu di sini berobat tujuannya yang dokternya adalah saya. Kalau mau ngikutin aturan silakan berobat. Kalau nggak kamu cari orang lain. Itu malah membuat pasiennya iya ya, ada yang berbeda loh gitu. Kadang titik itu sih aku bilang, ketika orang datang dengan titik udah sampai ragu ya, saya tuh harus berobat nggak sih? Saya tuh kok hidup gini-gini aja. Kita hajar dengan kayak gitu, biasanya tuh malah jadi netep loh gitu. Malah akhirnya, dok tolongin lah, saya memang udah pengen berubah, saya udah capek. Anak istri saya udah ngelihat saya nggak berguna gitu ya. Nah itu kan ngembalikin manly-nya dia tuh kadang menyentuh hati nurani loh itu, yang membuat akhirnya dia bisa sampai ke MI action dengan cepat gitu loh. MI action itu apa? Tahap motivational interview yang dia action gitu. Interview. Ya. Gitu kan. MI action ya. MI action interview. Jadi interview motivasi ya. Betul. Iya, jadi pasien mau ngapain terserah dia, kita cuma ngegali doang gitu. Ya, gimana tapi kan bukan berarti pasien bisa seenak-enaknya minta. Karena ya yang saya tahu ya, kayak saya pernah waktu itu saya depresi, memang dalam keadaan depresi. Itu diresepkan memang obat depresi, sertralin deh kalau nggak salah. Betul. Sertralin untuk 2 minggu. Dan minum sertralin tuh nggak ada gitingnya, men. Gak biasa apa ya? Nggak berasa apa-apa gitu. Tapi gitu ya, karena saya pengen sembuh dari depresi itu ya saya minum aja gitu. Saya minum aja. Ya itu dibandingin sama benzo ya nggak ada apa-apanya gitu. Ya nggak giting. Nggak gitu. Benzo giting, tuh nggak berasa apa-apa. Jadi gua
bisa memahami apa yang diresepin sama dokter lu itu 4 macam benzo itu dengan 1 obat psikotik, ya itu karena memang itu yang dicari sama kebanyakan orang ya, benzo Benar. itu kan. Orang itu tidak sabar untuk menunggu efek antidepresan yang asli karena dia memang secara teori biologinya dia perlu waktu 2 minggu tuh untuk sampai peak point. Makanya kenapa ada letaknya benzo di situ untuk top up. Karena nggak mungkin pasien datang dengan depresi nangis-nangis terus bilang, "Bu, saya mau kasih obat, tapi sabar ya baru 2 minggu nanti ngefeknya," gitu kan. Ya, dia Kan 2 minggu gue nangis betul. Makanya di situ letaknya benzo untuk membantu dia calming sambil nunggu si obat ini kerja. Nah, ketika obat ini kerja, kita baru benzonya kita cabut karena harusnya obat begitu ya? obat core-nya udah bekerja. Cuman masalahnya orang tuh kan gak sabar ya. Jadi kasarnya, oh yang enak rasanya ini kok, minum yang ini kagak kerasa apa-apa yang tadi dibilang tuh kan. Dan sampai gue berhentiin kalsetinnya. Jadi yang obat intinya malah dihentikan. Itu pentingnya. Padahal itu salah ya. Betul. Makanya kenapa mengedukasi pasien itu sangat-sangat penting, terutama ya untuk kadang kan udah dijelasin sejam terus jadi obat yang saya harus minum mana kan kayak gitu ya kadang orang kalau enggak kok masih itu aja resepnya tambahin lagi. Betul. Karena kan benzo itu ya kita punya toleransi dan toleransinya itu pasti meninggi gitu, meningkat. Iya, akan semakin meningkat. Betul. Makanya makin ditambah dengan akses untuk membeli black market, artinya kan self medication ya. Yep. Mau-maunya dia aja yang kerasanya apa yang diminum. Kadang disesuaikan dengan uangnya adanya apa. Iya. Kalau alhamdulillah rezekinya banyak bisa beli yang agak elit mungkin. Kalau agak-agak murah belinya yang adanya apa aja gitu kan. Sehingga akhirnya pengobatannya jadi tidak benar, tidak tepat guna. Nah, Dok, benar nggak sih kalau yang emang yang udah ketagihan benzo, apalagi ya kayak lama ya, yang kayak saya gini udah belasan atau bahkan puluhan tahun gitu, itu emang nggak bisa berhenti total atau gimana? Sebenarnya pada satu titik kalau sudah lama, intinya bukan menghentikan, tapi bagaimana dia bisa mengontrol dan mengendalikan. Gitu ya. Jadi berobat tuh bukan mau-maunya kan, tapi benar-benar konsisten dengan aturan dokternya, jujur dengan diri sendiri dan mulai mencari aktivitas pengalihan kan. Kan mungkin muncul nih kalau misalnya kita cemas karena ngelamun, misalnya masa depan kumaha, gajian acan gitu kan, itu tambah cemas. Nah, gimana caranya cari kegiatan yang lain kita bisa ngalihin, entah ngobrol sama teman atau apa gitu. Atau kan. barulah minum obat itu. Bener. Gitu. Kalau emang udah kacau banget. Betul. Tapi bisa buat maksudnya dari 2007 sampai 2017 kemarin juga gua totally clean yang nggak make Andep sama sekali bisa. Ancam kali. Ancam. Nggak pakai itu sama sekali bisa. Nah, itu gimana, Dok? Bisa diceritain nggak perbedaan antara Andep sama ancam? Benar. Anti cemas ya. Karena kebanyakan orang menyebut alprazolam itu Andep gitu, padahal itu ada benernya enggak alprazolam doang, apapun dadosnya. Iya, apapun obat. Ya, apapun judulnya itu Andep. Gitu. Padahal antidepresan tuh ada lagi ya, sertralin. Gimana, Dok? Coba, Dok. Dijelaskan ke teman-teman penonton Indonesia Tanpa Stigma. Jadi antidepresan yang asli itu adalah sertralin, fluoxetine, escitalopram yang tadi perlu waktunya 2 minggu. Nah, karena berobatnya depresi, berpikirnya kan dikasih antidepresi. Sementara si benzo ini kan sebenarnya yang tadi saya bilang top up. Jadi bagian dari si pengobatan depresinya. Makanya menganggap Andep tuh ada 2 ya, berarti si sertralin ini dengan si benzonya. Tapi karena yang efeknya benzonya, jadi ternyata Andepnya yang asli tuh ternyata yang ini ya gitu, karena kerjanya cepat. Dan untuk teman-teman yang panik akan kerasa banget kalau lagi panik, kasarnya jantung udah kayak nyes gitu ya, kabur pandangan, gemeter, minum alprazolam sebagai anti panik tuh kan langsung tenang lagi kan, dia bisa insane lagi lah, kasarnya bisa aware lagi. Nah, itu makanya kita bilangnya dia sebagai anti panik gitu. Atau anti cemas. Betul, tapi sakitnya depresi dan cemas itu kan karena ada neurotransmitter yang kurang di otak, si serotonin. Itu tidak selesai dengan Andep yang benzodiazepin, tapi selesainya dengan sertralin. Sertralin ini akan memperbanyak lagi jumlah monoaminnya sehingga jumlahnya normal, depresinya sembuh, sehingga tidak perlu semua obat lagi. Gitu. Ya itu banyak orang salah sebut anti Andep itu ya. Iya, jadi mispersepsi di masyarakat yang padahal bikin itu adalah anti panik atau anti cemas. Betul. Gitu. Itu
Itu sih yang menarik. Ditambah orang tuh kan untuk ke psikiater malu ya. Oh iya, itu dia tuh. Bener kan, orang ke benar, psikiater benar, malu. benar. Jadi kasarnya ketika saya bilang, gila nih gue punya, kok perasaan gue sedih terus ya, udah nangis 2 minggu berturut-turut. Lebay dibilangnya, lu terlalu perasa. Sehingga akhirnya, betul, depresinya nggak pernah datang di depresi ringan kan. Biasanya datangnya udah depresi berat. Kalau udah kating-kating atau misalnya dia udah mau, gue udah mau mati aja lah gitu, baru kita ke psikiater gitu. Itu pun fisiknya udah bereaksi betul, lah ya. ketika pulang dari psikiater diomongin lagi sama tetangga, itu si Atangga mulai konslet gitunya, atau dia gelo, ya kan? Itu yang bikin orang kasarnya udah dia dalam posisi terendah hidup dia masih ditunjuk-tunjuk, ya akhirnya ya udahlah tenggelam aja kan. Gua banget. Nah, itu banyak banget soalnya pasien saya yang terlambat datang, tidak melanjutkan pengobatan karena itu. Dan akhirnya udahlah, bener kan kalau dikasih obatnya kan teman-teman karena nggak ngerti, Andep yang dikasih ke temennya itu kan si benzo ini kan, yang ketika pokoknya gimana caranya kalau dia lagi kambuh cepet-cepet bener lagi gitu, akhirnya dikasihnya benzo tanpa sadar, akhirnya kita mau nolong tapi jadi ngeracunin karena obatnya tidak sesuai indikasi. Tapi orang menganggap itu jadi normal karena yang penting gue nggak usah ke psikiater, nggak usah ngadepin lagi sosial stigma, nggak usah merasa bersalah karena gue berobat gitu kan. Nah, yang akhirnya muncul nih masalah baru karena pengobatan yang tidak tepat guna. Dan pasar gelap pun marak akhirnya. Benar, karena satu, obatnya bisa dibeli tidak sesuai dengan resep dokter, kasarnya sesuai uangnya ada berapa, sampai berapa juta bisa dulu juga bisa diketeng. Kedua, nggak perlu laporan keluarga kan. Yang ketiga juga nggak perlu memikirkan, aduh nanti tetangga tahu nggak ya kalau misalnya pas lagi berobat gitu, ketemu si tetangga gitu kan, oh itu kemarin ketemu lo lagi ngantri di psikiater, karena itu omongan tetangganya. Kadang omongan tetangga tuh lebih tebal, lebih sakit kan rasanya daripada daripada omongan orang tua sendiri. Betul. Dan kadang orang tua pun menjadi toksik ya, karena mungkin mereka juga defend ya, kok anak gue bisa gangguan mental sih, kok anak gue bisa depresi sih. Nanti kan jadi nyalahin lagi, kurang ibadah lah. Padahal itu banget. Baru kemarin gue dapet WhatsApp dari mak gue begitu, ayolah nak pulang sholat, belajar lagi, bla 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 bla, pasrahkan. Gue pulang pasrah apa hidup gue gitu kan, perasaan. Benar. Cuman beliaunya aja belum accept kalau anaknya punya mental illness. Iya, karena kan akhirnya gue ngedidiknya nggak bener ya, anak gue jadi sakit gitu kan. Padahal kita bukan menjudge orang tuanya loh. Iya. Pasien nggak ada salah sama gue. Nggak ada. Emang ada stresor masalah yang harus diselesaikan kan. Kita bukan tujuannya memblaming, tapi menanyakan kenapa dulu orang tua mungkin kan karena nggak punya ya. Kita kan nggak punya kitab suci orang tua. Maksudnya jadi orang tua yang baik harus gimana, nggak. Mungkin kalau dulu marah kita dibentak, kita dipukul karena orang tua taunya dulu juga dia digituin gitu kan. Sebenarnya tahu itu supaya anaknya tuh bisa berdamai kan dengan proses traumatik ini, dan akhirnya gimana caranya kita sembuh bareng-bareng gitu kan, bukan menyalahkan dan akhirnya defensif, lu kurang berdoa, lu kurang sholat. Pasien saya yang depresi tuh sholatnya lebih rajin loh daripada orang yang normal. Benar. Mungkin ada sholat puasa, istiqoroh, malah tambah disengajain, maksudnya apa ya, gue berusaha sekarang menjalankan apapun semua terserah Allah mau ngatur gue hari ini mau kemana udah gue mah tinggal jalanin aja gitu. Tapi begitu feedbacknya dari keluarga tuh yang sholat bener banget, berdoa, zikir, pasrah apa segala macam, itu bener banget. Maksudnya bener tapi banget tuh. Iya bisa, ya harus dilakuin karena itu kewajiban gue sebagai muslim. Tapi begitu itu keluar dari mulut orang dan itu kesannya bukan kesadaran diri gue sendiri, bakalan tambah gak gue lakuin. Karena manusia tuh kan dilihat aspeknya pasti biologis, psikologis, sosial, cultural, terakhir tuh spiritual. Ketika biologisnya tidak diobatin, yang lain nggak akan bisa berobat kan, maksudnya nggak akan bisa sembuh. Kalau kondisi psikologisnya nggak disembuhin, nggak mungkin pengobatannya jadi holistik. Ya kan, masalah sosial juga penting kan. Kalau misalnya dia sakit, lalu diomongin terus sama orang gitu kan, gimana dia mau pulih? Masalah budaya kita jelas. Untuk penyakit mental illness sendiri masih stigma jelas banget kalau itu. Terakhir masalah spiritual. Sebenarnya kalau spiritual itu kan hubungan saya dengan Tuhan saya, bukan masalah religi, ritual yang saya lakukan kan. It's more beyond that gitu kan. Dan gue pernah ngisi aplikasi yang namanya talent mapping, dan hubungan kausalitas gue itu nomor 1. Dalam artian kalau gue tidak hubungan gue dengan Tuhan itu
apa ya, dibilang ya paling tinggi yang ada dalam diri gue. Walaupun gue tidak harus belum melakukan sholat ibadah yang benar belum, tapi gue percaya hubungan kausalitas sebab akibat Allah dan manusianya dan semuanya tuh gue sangat memegang itu. Dan itu terbukti di begitu ngisi tools untuk talent mapping itu, yang keluar itu hubungan kausalitas gue paling tinggi. Mungkin itu yang mungkin dialami sama teman-teman yang menggunakan ini juga kan. Kayaknya kalau masalah agama nggak usah ditanya ya. Iyalah, kita pasti punya punya keinginan lah untuk dekat sama pasti, Tuhan kita. Siapa sih yang enggak gitu kan ya? Siapa sih yang nggak takut mati? Gitu. Benar. Siapa sih yang nggak mau prepare untuk itunya gitu ya? Teman kan nggak perlu diingatkan gitu. Terus-terusan dan dijadikan alasan. Lu sih nggak baik-baik karena itu, tanpa mau tahu sebenarnya apa sih inti masalahnya gitu kan? Kita jarang sekali belajar untuk bertanya, kenapa sih? Mengapa sih kamu mengambil jalan ini yang mungkin membuat kita bisa lebih mengerti kan? Disitulah fungsi empati, bisa kita lebih ngerti kenapa ya dia ngambil jalan ini dan mulai berpikir dari kacamata dia kan, bukan kacamata kita, karena kita nggak pakai, kita bukan pecandu. Tapi kalau kita mulai bisa merit, kenapa ya? Karena setiap pecandu tuh kalau teorinya kan dia membawa membawa luka dari masa lalu entah apapun itu. Yang kedua membawa shame, rasa malu. Dia dengan sebagai labeling orang dia sebagai pecandu aja, harga diri dia, self concept dia tuh udah nggak seutuh yang nggak pakai kan. Karena suka pengen nanya, lu pikir hidup jadi gue enak apa? Betul, walaupun cekakak ya kalau dilihat ini orang menyenangkan gitu ya, tapi kan kita nggak tahu loh, orang yang ketawa tuh belum tahu tuh hatinya ketawa kan. Yang terakhir adalah self belief. Ketika self belief kita udah wrong, belief system kita udah salah, merasa diri kita buruk, nggak ada masa depan segala macam, nggak ada gunanya. Cycle addiction itu jalan kan. Artinya gimana kita motong akarnya dengan bertanya kenapa sih pertamanya, dan mulai memperbaiki. Ayo kita perbaiki sama-sama yuk. Kamu nggak sendiri kok. Ayo kita bareng-bareng perbaiki ini gitu, sehingga sesuatu yang hilang mungkin puluhan tahun di dia bisa kita upping lah ya kasarnya kan, itu lebih menyenangkan daripada cuman sekedar nggak ngapa-ngapain tapi ikut nunjuk-nunjuk. Kan kayaknya gimana banget gitu loh. Banget gitu. Yap. Setuju banget. Jangan nangis, Pak. Ya saya mikirin nasib bangsa sebenarnya. Nasib gua aja lu pikirin dulu. Ntar Gua juga ikut pikirin juga dong. Iyalah, sebangsa gua pikirin. Gila. Ya balik lagi nih ke benzo. Gini Dok, sekarang lagi tren ya. Lagi tren banget itu yang namanya tadi lu udah bilang apa tuh? Bipolar. Itu kan seolah-olah tren gitu ya. Betul. Iya, menjadi tren. Dikit-dikit bipolar. Dikit-dikit bipolar, dikit-dikit bipolar. Istilahnya bipolar ya. Gue bipo nih kayaknya. Gue nggak tahu deh bahasanya sekarang apa. Kumat. Padahal semua orang kan pasti punya ada manik, ada depresifnya dong. Betul. Semua orang gitu. Itu apa yang membedakan orang yang benar-benar diagnosisnya bipolar sama orang yang tidak mengalami yang tidak didiagnosis bipolar itu? Sebenarnya orang tuh kan boleh bahagia ya, ya kan? Orang boleh sedih juga kan? Boleh kan sedih ya. Cuman sedihnya tidak menetap dong 2 minggu berturut-turut. Jadi harus ada kriteria dia depresi yang terpenuhi. Dia sedih 2 minggu berturut-turut, dia kayak nggak ada semangat, kasarnya pengennya dibalik selimut terus nggak ngapa-ngapain. Terus biasanya mungkin hobi ngobrol sekarang jadi kayaknya kalau ketemu dia kusut gitu ya. Terus gangguan konsentrasi kerja, gangguan fungsi hidup, atau ketika dia lagi fase hipomania sampai dia nggak perlu tidur, idenya banyak banget, impulsif, risk taking. Ketika cycle itu berulang dan punya periode waktu yang menetap, misalnya ketika dia hypomania sekitar seminggu, ketika dia depresi menetap 2 minggu, tapi itu berulang terus dalam hidup dia, artinya kan mood dia tidak stabil. Dan itu pasti akan menyebabkan gangguan fungsi. Dia nggak bisa merawat diri. Fungsi sosialnya rusak. Betul. Fungsi hubungan sama orang ribut mulu. Ketika dia lagi sedih, orang ngomong salah dikit, intonasi aja, kasarnya baper kan. Dia ngomongin gua nih, gua emang bener ya gini. Udah gitu fungsi pekerjaan jelas pasti berantakan kan gitu. Borora sama kerja ya kalau misalnya udah nggak ada tenaga kan. Sehingga akhirnya ini yang disebut bipolar. Kalau seneng ya kan ada alasannya. Kalau bipolar nggak perlu ada alasan. Dia akan sedih, dia akan senang tanpa alasan yang jelas. Tergantung otaknya dia aja lagi pengen tergantung kondisi otak dia stabil atau enggak. Kalau lagi nggak stabil. Dan itu obatnya bukan benzo. Bukan. Itu obatnya yang tadi saya bilang ada mood stabilizer di sana. Ketika fase depresi dia ada antidepresan, antipsikotik dosis rendah. Karena kan pikirannya juga kemana-mana ya biasanya. Gitu. Itu sih yang menarik sebenarnya. Pengobatannya kan
diagnosisnya apa dulu sih? Karena sekarang juga self diagnosis ya. Dia gitu. searching kan kalah dengan termasuk bipolar nggak sih nih? kan kita kalah kan dengan Internet. media ya, tinggal buka ceklek. Ya. Apakah saya ini terus keluar kuesioner, gila Ya. gue ini ternyata gitu kan gitu, tanpa konfirmasi ke ahlinya. Yes. Konfirmasinya ke teman kan atau ke sosial media, Iya, sosial media. gitu. Mbah Google. Nah, terus yang kedua adalah sebenarnya kita harus mengedukasi influencer kita ya untuk tidak menggunakan mental health issues ini sebagai excuses. Sering banget kan. Maksudnya nanti gimana tuh? kadang Maksudnya? bikin masalah di media sosial, Oke. terus tiba-tiba sorry ya karena gue punya mental health issues. Oke, mungkin oke. pernah ya ada beberapa Ada, yang ada, seperti ada. itu kan, sehingga kira Ya karena gua ODGJ nih. jadinya bener. Gini, sorry lah. Iya, sorry ya gue Ya. kemarin gini karena gue lagi nggak minum obat. Tapi kan itu membuat stigma tambahan Iya, kan, bener. kasarnya kok orang yang lagi berjuang yang bener-bener survivornya malah jadi kok selama ini kita ngelawan stigma terus lu bikin yang kayak gini kan kesel banget. bener, Gitu kan, kayak pasien adiksi nih yang udah bener kan hidup dia bener ya, kalau nggak ngelaporan ke orang juga orang nggak akan tahu dia adiksi Tahu, atau iya, enggak. betul. Tapi muncul yang bikin kacau-kacau, misalnya dia ada perilaku ansosnya nyuri lah atau apa, terus sorry karena gue lagi pakai jet jadi skip, kan itu bikin orangnya gemes nggak sih gitu ya. Iya. Ayo kita mati-matian tanpa stigma, terus lu yang membuat stigma sosial muncul lagi gitu. Iya. Bukannya misalnya, aduh gua habis ngeandep, jadi aja kemarin seharian di masjid gitu. Ya kan, alhamdulillah banget kalau kayak gitu sih ya. Gua biasanya gitu kalau gua di masjid gua. Ngapain ikut Ya, tidur? ngapain? Azan ke apa ke? Iya, atau mungkin yang lagi tren. Bantu-bantuin apa gitu. Iya kan, itu kan Ya, kalau ada temen aja gitu. Iya, Mau di masjid kayak mau di mana kayak yang penting ada teman gitu. itu kan bikin orang jadi positif ya. Oh ternyata orang seperti ini kalau dirangkul bisa jadi lebih baik loh gitu. Setiap orang tuh pasti akan ada punya hati nurani deh. Kalau ngelihat orang jadi lebih baik tuh kan seneng ya. Jadi mengikis stigma kan dengan begitu, dengan orang-orang yang survivor, terus dia melakukan hal-hal positif di hidupnya sehingga orang melihat ini tuh bisa diobatin loh. Oke. Kayak kondisi depresi ini bisa diobatin loh. Orang bisa bebas obat suatu saat kalau minum obatnya teratur. Itu. Contohnya kayak teman-teman yang BPD misalnya dengan borderline kan dia tendensinya adalah cutting. Kan nggak perlu dia cutting terus dia upload di Ya, IG iya, stories iya, iya, gue baru ini sorry ya guys gitu. Terus Apaan atau sih seeking maksudnya? attention gitu kan. Akhirnya orang nggak semua orang kok punya empati untuk ngelihat kayak gitu. Bahkan naon sih gitu kan. Naon sih? Iya. Kayak gituan. Kalau kaya. betul, kalau misalnya dia seperti itu, lalu dia perginya ke IGD, bener kan? Artinya dia mau pulih gitu loh. Kalau dia, cuma posting di Dia Instagram. gaya-gaya. iya, akhirnya kan orang mikirnya seeking attention, Iya. padahal tujuan dia seeking help, tapi tidak benar. Nah itu loh sebenarnya. Jadi konsep berobat yang benar itu juga kayaknya mesti ditanamkan dengan baik, Yap. supaya nggak self medication, nggak self diagnose. Oke, gini, Prim, ada pertanyaan nggak, Prim? Ini sih secara sederhana aja ya dok ya. Kapan saatnya seseorang itu butuh ke psikiater atau psikolog? Dan saya suka risih kalau denger depresi itu jadi bahan candaan. Nah itu juga lah, jadi tolong juga ingatin juga ke teman-teman gitu, jangan jadi bahan candaan lah, karena saya sendiri suka risih dengernya gitu. Bener, itu kayak yang lagi hits ya di beberapa Instagram terakhir yang ada speak up lagi acara suatu acara nasional, dia speak up tentang isu mental health dan akhirnya jadi bahan bulian. It's really not manner gitulah menurut aku ya. Nggak enaknya sakit mental emosional tuh tidak semua orang bisa merasakan. Iya. Ya, karena bukan penyakit yang bisa dicek lab. Benar nggak? Kalau misalnya gue lagi demam, gue tinggal gue bilang ke teman gue demam nih, ayo cek, ternyata trombositnya turun, oh lu demam berdarah. Atau lagi kumat tiba-tiba bentol keluar gitu. Nah, lalu ada bukti fisiknya kan? Kalau gue ngomong gue depresi, mana bukti fisiknya? Iya. Selain kan cuman gue yang ngerasain, Yap. bukan penyakit yang bisa dirasakan massal loh maksudnya. Jadi Jadi kapan kadang- sebaiknya orang itu mendatangi profesional untuk Ketika dia udah overwhelmed, sebenarnya sih program tuh apa kayak ketika dia udah ada gangguan fungsi tadi. fungsi sosial. Malas Sosial mandi, seharian. udah gitu dia udah nggak bisa ngerawat rumah. Misalnya kalau kita datang ke rumahnya, edan berantakan pisan gitunya, artinya dia sudah tidak bisa nih. Terus yang Ada kedua, jangka waktunya nggak dok? Misalkan tadi kayak yang tadi dokter bilang 2 minggu gitu ya, 2 Iya. minggu dengan apa nggak mau mandi 2 minggu gitu, atau Ya, mau kalau itu pergi 2 minggu itu udah harus sudah gitu ya? sebenarnya. Terus yang kedua adalah ketika kita sudah mulai diingetin teman,
lu tiap ngomong ribut mulu ya gitu ya, bikin ribut aja gitu ya, atau lebay atau baper, itu sudah mulai, artinya sudah mulai harus nih, atau kita malah mengisolasi diri, kok gue aneh ya sekarang nggak mau ketemu orang, takut, pengennya di rumah terus. Yang ketiga, kalau pekerjaan kita udah banyak yang terbengkalai, itu. Tapi kalau bagi aku sendiri sebenarnya lebih baik over lah ya, over perhatian gitu ke diri kita sendiri. Konsul ke psikiaternya atau ke psikolognya, toh kalau nggak ada apa-apa juga nggak akan diobatin kan, paling cuman oh ya kira-kira mungkin lagi overwhelm, lagi burn out, sehingga nanti liburan lah 2 hari gimana gitu. Setidaknya kan ada afirmasi ya, ada konfirmasi di sana, gue teh kenapa sih kayak gini, mulai harus kita tuh sebagai manusia harus mulai mencintai diri kita sendiri dengan mulai bertanya, kenapa sih dengan diri saya, ada yang salah nggak ya? Salah satu kacamata terbaik adalah teman kita, makanya selalu memilih teman yang positif tuh biar bisa ngasih tahu kita secara real, lu tuh udah insen, lu harus berobat, udah kayak gini. Itu teman yang positif adanya di mana ya, teman-teman? Oke, gini deh, mungkin dari Don, apa yang mau lo sampaikan ke teman-teman pasien lo yang suka minum benzo yang nggak jelas itu? Apa dan kalaupun mau berobat itu harusnya kayak gimana sih gitu, berobat yang benar setelah ngedengar tadi ya obrolan kita tadi. Kalau yang selalu gua ingetin sama anak-anak mah minumlah obat sesuai paraginya. Paragi kan peruntukannya. Iya, jadi jangan aji mumpung ketika lo punya let's say 10 biji, minum 5 gitu. Padahal lu lagi fine-fine aja hidupnya gitu, nggak kenapa-napa. Jadilah pecandu yang be smart ya. Pasien. Setelah pecandu tuh negatif banget. Oke, pasien. Klien yang smart. Jadi jangan suka membuat penilaian sendiri. Kayak misalnya Arkin jelas bukan untuk obat-obatan kami ya, tapi itu ada yang minum gitu, dan akhirnya dia ngomong lagi ke orang-orang gitu. Arkin tuh apa? Trihexyphenidyl. Itu eczema kayak gitu. Itu obat untuk schizofren sebetulnya. Yang punya gangguan efek samping kayak Parkinsonism. Jadi terus kalau buat teman-teman pemakai yang udah lama ya, relapse sih itu suatu hal yang wajar, pilihan juga. Cuman itu aja yang sekarang lagi gue tekankan sama diri gue adalah menjadi pecandu yang pintar. Kayak gimana tuh? Pintar tuh kumaha? Ya let's say gue kalau dulu gue pakai putau dengan jarum suntik, gue pakai barengan karena ketidaktahuan gue, karena kebodohan gue, dan akhirnya sekarang dampaknya gue dapetin kan. Nah sekarang kayak kemarin ada zat yang keluar katanya enak, let's say Sinte. Gue lihat dulu, gue cari dulu gitu di ininya literaturnya seperti apa. Kratom gue lihat dulu literaturnya. Kalau memang gue membutuhkan baru gue konsumsi, kalau tidak ya nggak usah. Be smart junkie. Nah terus itu untuk jangan jadi jangan bodoh. Itu untuk teman-teman pasien dan konsumen obat-obatan narkoba ya. Iya, tapi buat layanannya apa? Ada nggak saran buat layanan? Banyak banget. Apa? Buat layanan sekarang ini kan muncul klinik psikiatri yang sama sekali tidak sebenarnya they don't care about us gitu loh. Mereka cuma peduli sama masalah bisa ngeresepin berapa bisa ngeluarin berapa banyak, bisa dapetin bonus berapa, bisa liburan kemana dengan gratis. Mereka nggak peduli sama kita. Itu yang disayangin. Jadi maksudnya pengennya sih kan terapinya harus holistik ya. Pasiennya dok yang ngomong dok. Terapinya kan harus bilang aku dari sini. Ya sepengetahuan gue terapinya harus holistik, ada pendampingan juga, ada konseling, ada. Dan kalau nggak perlu obat ya jangan dikasih obat juga. Jangan dikasih obat juga. Mungkin dia cuma pengen dengerin, selesai, gitu kan. Nah,
pengennya nih yang mau berencana bikin klinik kah atau mau buka apotek yang menyediakan obat-obatan Tadinya itu. gue mau buka klinik loh. Kaya men, bisa klinik gitu. Aku mau bikin klinik Please putus lah, jiwa. aja makanya dipikirin dari mulai awalnya ya, dari mulai asesmennya, dokternya, terus rencana tindak lanjutnya seperti apa, evaluasinya bagaimana, kapan tapering off-nya, sampai kapan bisa masuk tahapan detoksifikasi dan dia bisa merehabilitasi dirinya sendiri sampai dia pulih bener. Kan itu nggak perlu jangka waktu yang panjang banget. Kebayang. Gue mungkin baru 3 tahun ini lagi make. Tapi kalau dari tahun 90 sampai 2007-nya itu kan udah ya kalau digabungin udah berpuluh-puluh tahun juga dan banyak juga teman-teman gue yang seperti itu di luar sana kan. Ya jadi untuk layanannya itu kan lu bilang banyak iya, tadi. disediakan gitu loh. Jangan cuma yang- sekedar yang penting obat gue laku. Oke. Itu ya. Halo, gue manusia dan teman-teman gue juga manusia. Sip. Tapi Kan kan ada kebayang juga gitu. yang ini yang Emang doyan? bukan doyan, ya apa namanya ketagihan benzo apalagi ya itu nggak bisa dihentikan sama sekali gitu. Iya, makanya. Tapi kan kalau misalnya terapinya holistik ada konseling yang benar, ada tahapan perubahan perilakunya Bisa dan lain-lain. ada dilatih dia mengendalikan Iya, obat itu. ada dilatih dia untuk membiasakan diri bagaimana mengatasi dirinya ketika mulai ada tring, gua risih, gua ini, oke, gua harus ini, Oke, asip. gitu. Karena Pengen konsep MI itu banget. memang dibalikan konsepnya psikoterapi pada adiksi kan memang dikembalikan ke pasiennya ya. Dokternya nggak bisa force. Ya, Itu kan, sih katanya motivational interviewing itu. betul. Kan selalu ditanya sudah siap belum? Sudah siap belum? Yang kadang mungkin tadi benar yang Mbak Dona bilang harus ada pendampingan. Karena kalau ngandelin kliennya orang dia nyaman kok pakai itu kan kalau nggak ada yang ngingetin mah orang asik-asik sebelah nggak aja ngingetin atau gitu. misalnya istri itu kan biasa mulutnya lebih galak ya gitu ya, lebih pedes gitu kan gitu. Nah, sehingga akhirnya ketika lagi stres istri yang ngomel terus neken artinya kan kita harus ngasih tahu nih istrinya, hey mulutmu tuh ya tolong dijaga dikit karena ini menentukan suamimu mau berhenti atau enggak. Nah, ya buat Dokter Elvin, Dokter Elvin. langsung lo ditunjuk ya. Buat teman-teman dokter psikiatri ya yang bisa meresepkan benzo ini apa sih harapan dari dokter sendiri? Kayak gue pengen hilang deh. Berubah. Sebenarnya sih untuk semuanya ya, yang memang memang hadir di dunia adiksi ini buat nolong. Tujuan kita adalah dokter itu menyembuhkan. Ya, untuk siapapun lah sebenarnya ini mau konselor, mau siapapun intinya kita tuh menyembuhkan, at least membuat pasiennya lebih baik. Karena itu tanggung jawab moral kita sebagai human being kan. Walaupun mungkin bukan dokter tapi dia punya passion di sana, human beingnya tuh jalan gitu loh. Dan apalagi kita yang sebagai dokter punya hak lebih, punya privilege lebih untuk menolong orang, mari kita pakai itunya loh, maksudnya hati nuraninya kita pakai lagi. Etikanya itu Betul. kedepankan gitu ya. Ya, karena tanggung jawab kita tuh bukan ke pasiennya aja, kita bertanggung jawab ke keluarganya, kita bertanggung jawab ke anak-anaknya, kita bertanggung jawab Atas masa membuat depan dia dia lebih baik, sehingga anak-anak yang sudah hadir di dunia ini tuh bisa punya sosok ayah yang baik lagi, punya sosok ibu yang baik lagi, dan kita tanpa secara langsung menyelamatkan generasi kan. Generasi sekarang kan bisa kita bilang fatherless role ya, nggak punya figur bapak yang kuat banget. Semua figur mama ya kan, unconnected father kan yang sekarang tuh kan. Apalagi gua single parent. Benar, akhirnya emak doang yang dilihat gitu kan. Artinya mari kita hadirkan keluarga yang hangat lagi sehingga bisa membuat bangsa ini lebih baik. Kalau aku sih kesana sih. Dengan mencari suami baru atau gimana? Itu perlu dipertimbangkan kalau memang suaminya benar gitu. Artinya kan gini, buat dokter-dokter psikiatri yang sekarang buka praktik itu tidak hanya pasiennya saja yang dilibatkan tapi juga keluarganya juga. Betul. Ya. Significant Gitu ya. others. Significant others, benar. Pasangan, Spouse anak tuh mungkin. penting banget. Gitu. Oke, itu. Kemudian apa yang Dokter Elvin mau bilang ke pasien-pasien sekarang? Aku Pasien-pasien benzo ya. yang pertama adalah pasien benzo yang masih coba-coba. Ya, selesaikan fase coba-cobanya karena coba-coba tuh Selesaikan teh finish ya. selesaikan tuh finish. Maksudnya gini, memang enak
tapi it's not solve your problem. Itu tidak menyelesaikan masalah hidupmu. Selesaikan intinya apa sih? Makanya bertanya kenapa di kehidupan itu penting. Karena bener nggak sih saya perlu sebenarnya kan itu kan. Itu yang pertama. Cari dokter yang tepat, cari dokter yang bisa menganalisis dengan baik sehingga bisa menyesuaikan nih obat yang tepatnya apa. Yang kedua adalah untuk pasien yang memang sudah dalam golongannya memang diagnosisnya memang penyalahgunaan ya, maksudnya emang pasien edik atau pecandu. Bangkitkan lagi kepercayaan bahwa kamu bisa mengontrol diri kamu lagi, take over of your life lagi, take control of your life lagi, sehingga bukan kamu yang disetir sama obat, tapi bagaimana kamu ngontrol penggunaan obat ini di saat perlu aja. Gitu kan, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang mencintai diri sendiri dengan cara, oh ya gue tuh mungkin nggak perlu-perlu, toh penggunaan benzo kalau kita cari di internet banyak sekali kan efek sampingnya secara kognisi, demensia, mungkin di Tedona sudah mulai kerasa sering-sering lupa atau emosionalnya jadi labil ketika nggak pakai. Ini kan artinya sudah nggak benar. Jadi jadilah orang yang bisa mengontrol diri sendiri dan bisa menggunakan segala kemampuan yang Tuhan udah kasih untuk merebut lagi kebebasan kita. Jadi jangan sampai obat yang mengambil kebebasan kita. Gitu. Untuk ketiga, untuk orang-orang yang memang menyalahgunakan untuk tendensi yang lain, lihatlah teman-teman sesama pemakai ini sebagai manusia juga yang memang harus kita perlakukan sebagai manusia. Itu tanggung jawab loh. Kita tuh lahir tuh dengan hak dan tanggung jawab kan. Memang mungkin ini menghasilkan suatu keuntungan, tapi itukah yang dicari dari hidup gitu? Atau ada yang lain sih? Kalau kamu dulu pernah terjerembab karena hal yang sama, bukan berarti balas dendam orang lain harus mendapatkan hal yang sama kan? Lebih baik stop di kita lah gitu, karena kita nggak tahu seberapa besar sih bom waktu yang kita pasang ini dampaknya. Mungkin akan menjadi seperti bom nuklir yang menghilangkan satu generasi. Tapi kalau itu bisa selesai di kita, kenapa sih harus orang lain terkena? Oke, gitu ya. Itu sih. Oke, makasih banyak loh Dokter Sama-sama. udah ngisi konten di Indonesia Tanpa Stigma. Kayaknya teman-teman sekian dulu dari kita, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dah.